Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Adi selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Bella Wahyu Puspita, selaku moderator yang akan membantu berjalannya presentasi kelompok 2. Presentasi kelompok kami membahas tentang pengaruh sosial media terhadap peningkatan kasus LGBT di Indonesia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Bella Wahyu Puspita atau saya sendiri, Sepia Zandra, Zilfa Aulia Faida, Salwa Nuraliza, Alma Aulia Sapira, dan Muhammad Fatan Mubina. Untuk pengerjaan tugas kelompok ini, semua anggota bekerja sama sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk sesi selanjutnya, akan saya serahkan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Baik, dimulai dari pengertian iptek. Apa itu iptek? Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan seiring berjalannya perkembangan global. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan berbentuk kemajuan. Next. Selanjutnya, apa itu sosial media? Sosial media merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk pengguna dalam menggali berbagai informasi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan. Baik, di sini juga ada yang namanya LGBT. Apa sih LGBT itu? LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Istilah ini digunakan sejak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay, karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukan diri. Next. Selanjutnya itu ada pengaruh sosial media terhadap LGBT. Yang pertama itu memberikan pandangan terkait hal yang berbau pelangi atau LGBT. Akibatnya anak di bawah umur dapat mencontoh atau mengikuti perilaku tidak wajar tersebut. Selanjutnya yaitu banyaknya konten-konten LGBT. Tumbuhnya penyakit mental dan seks dari generasi-generasi muda. Dan yang terakhir itu memiliki dampak buruk bagi generasi-generasi muda ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, hubungan LGBT dengan Pancasila. Di sini kami mengambil kasus dari anggota Komisi 2 DPR RI, Sodik Mujahid, menegaskan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria pada Rabu 27 November tahun 2019 bahwa LGBT ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia.
terutama terkait dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana LGBT ini bisa mendapat semua haknya sebagai warga negara. Namun, ada hak yang tidak mereka peroleh adalah untuk mengekspos, bahkan untuk mengembangkan perilaku menyimpangnya tersebut kepada masyarakat umum, karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Khususnya yang tadi telah disebutkan ada pada Pancasila sila pertama dan juga pada kemanusiaan yang adil dan beradab tanda sondik. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya ada hubungan antara LGBT dengan kesehatan. Jadi ada dampak LGBT juga ke kesehatan, salah satunya itu penyakit HIV atau AIDS. Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan tingginya resiko HIV pada hubungan seks gay. Alasan-alasan tersebut sangat beragam dan rumit, mulai dari faktor-faktor biologis, gaya hidup, dan sosial. Nah, ada cairan rektal sangat kaya akan sel imun sehingga virus HIV mudah melakukan replikasi atau penggandaan diri. Cairan rektal pun menjadi sarang bagi HIV, maka jika pasangan yang melakukan penetrasi telah mengidap positif HIV, virus ini akan dengan cepat berpindah pada pasangannya lewat cairan rektal. Nah, selanjutnya itu ada yang menyebabkan penularan HIV jadi lebih marak ditemukan pada kasus penyuka sesama jenis alias gay. Di samping itu, masih banyak pasangan gay yang melakukan hubungan seks tanpa alat pengaman. Nah, penularan HIV akibat perilaku seks bebas ini sebenarnya sangat bisa dicegah dengan mempraktikkan seks yang aman dan tidak berganti-ganti pasangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk upaya mencegah timbulnya LGBT, yang pertama adalah menjaga pergaulan, yang kedua menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Orang tua harus aktif dalam hal ini. Dan ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahayanya LGBT di sekolah-sekolah. Dan keempat, adanya undang-undang yang melanggar adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Dan kelima adalah diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai dan dilanjutkan, saya akan membacakan kesimpulan. Gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki yang memiliki orientasi seks atau ketertarikan seksual terhadap sesama jenis atau kepada laki-laki juga. Lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai sesama perempuan. Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam tergantung latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender, dan interaksi dengan individu LGBT. Tingkat penolakan dan penerimaan terhadap LGBT sangat tergantung pada faktor-faktor di atas. Melihat tuntutan dan perjuangan yang dilakukan kelompok LGBT di Indonesia, mengindikasikan bahwa masyarakat, terutama kalangan keagamaan, tidak bisa menerima keberadaannya. Hal ini pun berkaitan dengan Pancasila pada sila kedua dan sila kelima, sebagaimana dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 2006 di dalamnya menyepakati tentang kesetaraan gender, kependudukan, dan HAM. Saat ini kelompok lesbian, gay, dan bisex di Indonesia, terutama gay, sedang memperjuangkan untuk memperoleh pengakuan atas keberadaannya, termasuk status hukum gender, perkawinannya dengan sesama jenis, dan tuntutan untuk tidak memperlakukan diskriminatif dalam kehidupan sosial. Terima kasih kepada Bapak Adi dan teman-teman semua atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.